Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Mari dengan kerinduan kita mau datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, Raja di atas segala raja. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan kami berkata semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yang percaya katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nyatakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sekali lagi katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyatakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku bawa syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ku bawa penyembahanku kepadamu, ku bawa syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau ajaib. Mari angkat terus penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur, bawa pujianmu, bawa penyembahan kita. Haleluya. Ibidianasyo, Kibidianamasyo, Yanamo, Yanamo, Ibidianasyo. Siapa takarana mata karana malam 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 malam. Siapa takarana malam malam sikibiri arana mata karana malam malam. Siapa papa 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 sikirana mata karana marana mo. Sikibiri anamu. Glory. Glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu. Oh, glory, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Oh, semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena rohmu. Mari bawa hatimu kepadanya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan sekali lagi pujian ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mari angkat tanganmu, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi angkat sembahmu, pujian kita kepadanya. Sembahmu Tuhan, ku bawa hatiku, ku bawa penyembahanku,
bagimu. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikanmu, Yesus. Haleluya. Oh, serana mata kananmu, seberianmu, glory bagimu. Menyembahmu, menyembahmu, meninggikanmu, mengagungkanmu. Syopo rapapatakan sini di biriamamu. Glory, glory, glory. Oh, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Thank you God. Segala kebaikanmu, oh, segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apakah kami dapat balas segala kebaikanmu? Dengan apa kan ku balas glory segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Glory selamanya. Selamanya, selamanya. Shalom saudara, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Yohanes 1 ayat ke-9. Demikian tertulis, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Haleluya, amin. Saudara, Rasul Yohanes menuliskan kembali betapa pentingnya kasih itu karena dia adalah rasul kasih. Dijulukinya ada seperti itu. Pentingnya kasih itu di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan Rasul Yohanes juga mengajarkan bahwa kasih dan kebenaran itu harus berjalan beriringan. Antara kasih dari Tuhan, kebenaran atau prinsip dari Allah itu harus berjalan bersamaan. Kita tidak bisa memilih hanya kasih saja atau hanya kebenaran saja. Itu tidak bisa. Tetapi anak-anak Allah, kita murid-murid Yesus ini selalu diajarkan untuk menggabungkan kasih dan kebenaran itu untuk kita jalani dan hidup bersama. Dan ini juga yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sekalipun demikian saudara, kasih yang karakternya adalah lembut itu di dalam firman Tuhan ini ternyata juga memiliki yang namanya ketegasan. Ada satu prinsip yang Rasul Yohanes katakan di situ, dinyatakan bahwa setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, dia dengan tegas mengatakan orang yang melangkah keluar dari ajaran tersebut dikatakan bahwa ia tidak memiliki Allah. Ini luar biasa, tegas dan keras saudara. Itu diucapkan oleh Rasul Yohanes bahwa barang siapa yang tidak ada di dalam ajaran tersebut dinyatakan bahwa dia sama saja dengan tidak memiliki Allah. Artinya bahwa orang itu tidak bertuhan. Itu yang dimaksudkan. Sekalipun orang itu mungkin ada beragama Kristen. Sekalipun orang itu juga melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan, aktivitas rohani, bahkan mungkin sangat rohani, kelihatannya seperti itu. Dan di dalam kehidupan sehari-harinya, dia sepertinya seolah-olah juga sangat rohani. Tetapi apabila kita masuk lagi di dalamnya, dia tidak memiliki prinsip-prinsip dan dia tidak menjalankan kebenaran itu seperti yang Tuhan ajarkan. Ini menyangkut yaitu karakter. Ini menyangkut perilaku. Ini menyangkut adab sopan santun kita juga saudara. Ini menyangkut bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, Rasul Yohanes ini sangat memperhatikan hal-hal yang demikian. Jadi dia tidak mau terkecoh dengan hal sekalipun rohani, tetapi apabila dia atau seseorang itu tidak menerapkan prinsip kebenaran Allah, itu dia mengatakan dengan sangat tegas dan sangat keras bahwa orang itu tidak memiliki Allah. Dia tidak bertuhan, artinya bahwa orang tersebut, maaf kata, itu ada dalam ketelanjangan karena tidak ada cover. Tidak ada cover yang menutupi dia, yang melingkupi dia. Sehingga dia sama saja dengan orang-orang di dunia. Meskipun aktivitas dia seperti seolah-olah sangat rohani.
Ini adalah satu peringatan untuk kita semua, saudara. Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah benar kita akan didapati Allah bahwa kita ini orang-orang yang bisa dipercaya, bahwa kita ini orang-orang yang cakap di dalam melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, itu saudara juga perlu perhatikan. Karena kita ini bukan orang-orang dunia, saudara. Kita ini memiliki Allah dan kita sedang menjalankan apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang menjadi firman Tuhan, kita sedang belajar. Ini adalah cara kita belajar untuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang Kristen tetapi hanya sekedar agama. Jadi mereka memang beragama Kristen, tetapi di dalam hatinya itu jauh daripada Tuhan. Dan saya berdoa ini dijauhkan dari kita. Haleluya, amin. Saudara, jangan sampai kita ada di dalam posisi ini. Ataupun kalau saat hari ini kita saat mengintrospeksi diri dan ternyata mungkin itu aku yang saat ini sedang seperti itu, jauh dari Tuhan. Saya ajak saudara untuk bertobat, mengakui dosa kesalahan kita dan berusaha lagi memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena yang terpenting untuk Allah itu bukanlah aktivitas rohani kita, saudara. Yang terpenting bagi Allah itu adalah hubungan kedekatan antara Allah dan anak-anaknya. Itu yang paling penting, dan Allah akan mengenali kita dari buah-buah yang kita hasilkan. Tetapi buah itu tidak akan mungkin kita hasilkan kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Karena buah itu adalah buah roh. Sehingga kalau buah roh itu artinya bahwa yang memproduksi haruslah roh. Kalau kita ini ada manusia daging, saudara. Sehingga yang kita produksi pastilah buah-buah daging. Semua yang jahat, semua yang tidak berkenan itu yang kita produksi. Karena kita masih ada di dalam daging. Dan apabila kita ingin bertransformasi atau mengubah diri kita menjadi manusia roh, kita harus melekat kepada roh, yaitu Roh Allah sendiri, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ini yang perlu kita pahami saat pagi hari ini, bahwa yang dikehendaki Allah sekali lagi adalah hubungan, kedekatan, keintiman antara kita dengan Allah. Kita akan intim apabila kita belajar setiap harinya untuk melakukan firman Tuhan, menggenapi setiap apa yang menjadi kehendaknya. Dan jangan lupa kita juga, karena kita ini manusia daging, kita banyak dosa. Mari kita sama-sama meminta ampun untuk ketidakmengertian kita, kesalahan, pelanggaran, kecerobohan kita, dan sebagainya. Datanglah kepada Tuhan, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita dan bilang, Tuhan ampuni untuk semua yang tidak aku mengerti. Dan percayalah bahwa karena Roh Kudus itu sangat baik dan Dia adalah Roh penolong, maka Dia yang akan menolong kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Amin, saudara. Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Dan ini adalah kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan itu bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Karena kalau kita sendiri itu kita tidak mampu. Sekali lagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa agar kita bisa memiliki Allah dan juga dimiliki Allah adalah dengan belajar taat melakukan firman Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa di sisi lain, yaitu di dunia ini, banyak terjadi yang namanya penyesatan antikristus yang membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, kita perlu mewaspadai hal ini, saudara. Bahwa banyak sekali ajaran yang kita bisa temui bahwa mengaku Yesus itu bukanlah Tuhan, Yesus itu hanyalah begini dan begitu. Banyak sekali yang akan kita jumpai itu. Apalagi kalau kita melihat di sosial media, banyak sekali ajaran-ajaran yang menggoyahkan dan menggoyangkan iman percaya kita akan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa
Hari-hari ini kita perlu waspada dengan apa yang kita dengar, dengan hal-hal yang demikian, apa yang kita lihat. Dan kita perlu, sangat perlu menurut saya itu meminta kepekaan untuk membedakan roh. Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang membingungkan seperti ini. Dan itu adalah ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak jelas arahnya, dan yang pasti dia bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dunia banyak sekali saudara untuk menawarkan hal-hal yang demikian ini. Dan itu perlu kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih baik saudara mencurahkan waktu saudara, mencurahkan perhatian saudara kepada hal-hal yang baik. Mulai lagi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan membaca firman-Nya secara konsisten. Itu yang saya ajak saudara pagi hari ini. Caranya untuk kita bisa membentengi diri yaitu dengan pembacaan Alkitab secara kontinu, secara konsisten, terus menerus setiap harinya. Dan tidak sampai di situ, kita juga perlu yang namanya merenungkan firman Tuhan. Merenungkan ini artinya bahwa kita mencoba untuk masuk di dalam firman itu dan memahami apa yang sebenarnya Tuhan sedang ingin sampaikan. Itu yang namanya merenungkan. Sehingga pada saat kita mendapatkan pengertian dan pemahaman itu dari Roh Kudus, kita mampu melakukannya dengan tepat dan dengan benar. Dan kita tidak lagi bisa terombang-ambing, karena kalau kita melakukan memberi makan roh kita, jiwa kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, maka itu seperti benteng yang kuat yang tidak akan bisa ditembus oleh apapun juga. Amin saudara. Haleluya. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mari kita benahi lagi hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengoreksi diri, meminta ampun dengan apapun yang pernah kita lakukan, dan kita juga dan saya juga mengajak saudara untuk kembali lagi membentengi diri kita dengan pembacaan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan ketepatan. Haleluya. Tetapi kalau orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan berjanji, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita akan berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau yang terus berkarya di dalam diri kami semua, anak-anak-Mu yang di sana. Untuk Engkau terus membentengi kami Tuhan. Engkau meneguhkan iman dan percaya kami akan Yesus Kristus. Bahwa hanya Dialah Tuhan dan juga kebenaran. Dialah jalan yang akan terus menerangi langkah kaki kami. Dan Engkau yang akan menjauhkan kami semuanya dari semua pelanggaran, dari semua hal yang menyesatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menutup bungkus seluruh roh, jiwa dan tubuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apabila ada di antara saudara yang memiliki beban doa, saudara bisa menghubungi kami di 081359741042. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.